Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel lagi teman-teman. Kali ini Bu Wenti akan menjawab pertanyaan yang ada di kolom komentar YouTube-nya Bu Wenti. Ya iyalah, maksud YouTube-nya Tonggo. Di kolom komentarnya YouTube Bu Wenti pertanyaannya adalah, langsung aja ya. Pertanyaannya adalah, Kak maaf mau bertanya, apakah kalau tidak mengikuti UAS dalam perkuliahan itu akan mengulang mata kuliah tersebut atau tidak, Kak? Mohon jawabannya. Baik, Bu Wenti jawab ya. Jadi gini teman-teman, ada beberapa kampus yang sudah tidak memakai yang namanya sistem UTS UAS tapi lebih ke CPK, capaian pembelajaran khusus, kayak di kampus Ibu Wen ngajar. Yaitu capaian pembelajaran khusus ini bisa 1 sampai 5 CPK ya. Jadi CPK 1, CPK 2 sampai 5, ada yang cuma 4 boleh kayak gitu ya. Jadi tidak ada sistem UTS sama UAS lagi. Nah, kebijakan beda-beda ya kurikulumnya. Nah, ada juga kampus yang masih memakai sistem UTS UAS. Nah, Bu Wenti jawab aja yang pakai sistem UTS UAS nih ya. Dulu Bu Wenti kuliah memang masih sering pakai UTS dan UAS. Tapi juga ada tambahan yaitu keaktifan. Biasanya ada itu indikator nilai akhirnya apa aja, tidak hanya UTS UAS tapi juga keaktifan kelas dan lain sebagainya. Nah, ketika teman-teman tidak mengikuti yang namanya salah satu ujian yaitu UTS atau UAS, otomatis kan nilainya berkurang. Umpamanya UTS-nya teman-teman itu dapat 80, ya kan? 80 tuh di beberapa kampus sudah A ya. Jadi kalau umpamanya 80, UAS-nya kosong. Ya kan, UAS-nya kosong. Namanya nilai akhir itu kan include UTS dan juga UAS. Paham ya dari sini? Ingat, nilai akhir adalah include UTS dan UAS. Kalau ada keaktifan kelas juga ditambahkan. Kita ngomong UTS UAS aja, kita ngomong UTS UAS aja. Jadi kalau umumnya cuma 1, berarti 80 dibagi 2. Berarti teman-teman nilainya cuma berapa? 40 dong. 40 itu lulus apa enggak? Nah, bisa D mungkin ya. D itu masih lulus ya, tapi ya begitulah ya, akan berpengaruh terhadap IPK. Jadi apakah mengulang? Kalau saya mengulang, pastinya itu mengulang teman-teman ya. Jadi kalau umpamanya teman-teman tidak mengikuti salah satu ujian yang akan berpengaruh terhadap nilai akhir, kemungkinan besarnya adalah teman-teman akan mengulang. Apalagi cuman UTS sama UAS. UTS plus UAS dibagi 2 menjadi nilai akhir plus ada nilai keaktifan kalau biasanya ada indikator nilai keaktifan. Ya, itu jawabannya Bu Wenti. Tapi kalau di tempatnya Bu Wenti sekarang itu mengajar, ada yang namanya CPK 1 sampai CPK 4 ataupun 5. Salah satunya, dan itu kita ratakan aja ya 20%, 20%, 20% per CPK. Jadi kalau umpamanya digabungkan kan jadi 100%. Kalau ada 2 CPK yang nggak ikut, ya berarti cuman 60% aja dia nilainya. Jadi kalau umpamanya nilainya CPK 1 dia 80, CPK 2 80, CPK 3 80 dikali berapa? 60% ya kan? Jadi 20% dari 80 berapa? Kayak gitu kan. Jadi nanti dapat hasil akhirnya berapa. Itu teman-teman, ngulang tidaknya tergantung nilai akhirnya. Tapi yang jelas kalau umpamanya nilai masih C atau D, mending diulang ya. Kalau ada waktu mending diulang teman-teman. Itu ya teman-teman ya. Thank you, terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.